Dikasih mafia hadir di pengadaan gerobak dagang di Kementerian Perdagangan. Nama baik Jokowi dirusak. Pelaksana di lapangan seolah tidak peduli, abai dengan keinginan presiden, dengan keinginan rakyatnya. Contoh kali ini Kementerian Perdagangan hanya menurunkan sarana usaha untuk membantu para wong cilik, membantu usaha-usaha mikro yang menyasar kepada wong cilik. Berapa persen yang nyampe ke masyarakat? Berbagai modus ditempuh para mafia tender ini untuk kabupaten. Salam jumpa saudara, kita masuk ke sesi kedua pengadilan rakyat. Pada season sebelumnya kita sudah masuk ke pengantar untuk memahami kasus-kasus yang akan kita kritisi agar kita mengetahui apa yang terjadi di negara ini. Pengadilan rakyat kali ini mengangkat judul indikasi mafia hadir di pengadaan gerobak dagang di Kementerian Perdagangan. Nama baik Jokowi dirusak. Baik saudara, sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945, menyejahterakan rakyatnya telah diupayakan pemerintah, dalam hal ini yang dipimpin oleh presiden kita Bapak Jokowi, menganggarkan program-program yang menyentuh langsung wong cilik, hadap hajat hidup orang banyak. Di saat kampanye ketika itu dan juga di acara konvensi yang diadakan oleh Bapak Presiden dengan lantang menyuarakan bahwa akan mengutamakan rakyatnya dan tekad untuk memberangus praktek-praktek kotor, praktek korupsi di hadapan rakyatnya yang disambut dengan aplaus yang cukup meriah. Tentu aplaus tersebut menggambarkan harapan besar yang ada di hati masyarakat tersebut. Apa yang terjadi sahabat? Para pelaksana di lapangan yang menjadi ujung tombak dalam mewujudkan cita-cita, mewujudkan program-program yang sudah dicanangkan tersebut, seolah tidak peduli, abai dengan keinginan dan kemauan presiden yang juga merupakan atau sama dengan keinginan rakyatnya. Contoh kali ini saudara, terkait pengadaan barang dan jasa yang langsung menyasar kepada wong cilik, pengadaan bantuan sarana usaha gerobak dagang yang kita ketahui Kementerian Perdagangan hanya menurunkan, menganggarkan pengadaan sarana usaha, bantuan sarana usaha untuk membantu para wong cilik, membantu usaha-usaha mikro yang menyasar kepada wong cilik dalam hal melakukan aktivitas usahanya, aktivitas usaha mikro andalan untuk menghidupi keluarganya. Di dalam hal ini pengadaan di pemerintahan yang membantu rakyatnya,
menyediakan sarana modal bagi si wong cilik untuk menghidupi keluarganya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah berapa persen yang nyampe ke masyarakat, baik dari segi jumlah unit yang sudah dianggarkan dan juga dari segi kualitas. Ratusan miliar, jenis dan kuantitasnya cukup besar. Tidak cukup dalam satu sesi hanya untuk membahas pengadaan untuk sarana dagang bagi wong cilik tersebut. Baiklah saudara, Topat bermaksud membukakan mata masyarakat. Program-program sudah banyak disusun oleh pemerintah. Dengan program-program ini yang paling tidak dapat mengurangi pengangguran bila program penyediaan sarana tersebut sampai ke masyarakat sesuai dengan yang dianggarkan dalam pengadaan gerobak dagang ini. Perusahaan anggota daripada pusat nusa dalam binaan atau digawaking langsung oleh Topat agar tidak menjadi fitnah disampaikan sesuai dengan apa adanya dan siap dipertanggungjawabkan. Bukan bermaksud mempermalukan sahabat-sahabat, saudara-saudara yang menjadi pelaksana panitia daripada pengadaan gerobak dagang ini. Namun ini bertujuan untuk menyampaikan informasi di ke masyarakat agar tahu apa yang terjadi. Kementerian Perdagangan dalam hal pengadaan bantuan sarana usaha gerobak dagang 12 miliar. Berbagai cara ditempuh untuk mengarahkan perusahaan pinangan untuk menjadi pemenang daripada tender ini. Berbagai modus ditempuh para mafia tender ini untuk mengarahkan pinangan menjadi pemenang daripada tender ini. Dari sekian banyak modus, ada 15 titik kita jelaskan pada season sebelumnya. Season pertama Topat ambil 3 modus yang dipilih untuk memenangkan tender ini. Pertama, sistem yang dipilih dalam tender ini adalah dengan sistem penilaian. Tidak pantas pengadaan yang cukup sederhana ini. Kedua, disyaratkan bahwa peserta harus menyediakan gerobak dummy dengan perbandingan 1:2. Demikian juga gerobak tersebut harus knockdown, buka pasang. Kenyataannya sahabat, dalam alasan memberikan nilai tidak memenuhi nilai akumulasi daripada perusahaan binaan Topat. Contoh gerobak yang ditunjukkan tidak sesuai, kebalikan daripada persyaratan yang ditentukan, yaitu dummy 1:2 saat kualifikasi, serta harus membawa gerobak dummy dengan perbandingan 1:2 dan harus knocking down. Dari semua peserta, hanya perusahaan binaan Topat yang mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan dengan menunjukkan ke panitia gerobak dummy knocking down, dan itu divideokan
oleh para panitia. Namun saudara, kenyataannya justru itu yang dibuat untuk menggagalkan, mengalahkan perusahaan binaan Topat tersebut. Poin yang ketiga, ternyata saudara bahwa ditemukan bengkel yang sudah mempersiapkan rangka-rangka gerobak yang di dalam bengkel tersebut tertempel logo atau nama Kementerian Perdagangan, dan kondisi gerobak sudah berkarat yang mungkin beberapa bulan sebelum tender gerobak tersebut sudah dipersiapkan. Bahasa umum disebut dengan curi start. Artinya apa? Bahwa pemenang sebenarnya sudah dikantongin oleh panitia tender. Jadi tender ini seolah-olah hanya formalitas menunjukkan bahwa pengadaan ini mengikuti Perpres Presiden. Itu kira-kira informasi yang cukup fatal, yang mungkin sulit untuk disanggah. Kemudian prosedur secara formal dilakukan oleh perusahaan binaan Topat, yaitu melayangkan surat sanggahan, diikutin dengan mengirim surat ditujukan ke Menteri Perdagangan. Tender ini juga menjadi perhatian media. Beberapa kali media mengangkat kasus ini menjadi headline daripada media tersebut, dan dengan mengirimkan surat somasi kepada Kementerian Perdagangan. Upaya-upaya lainnya banyak ditempuh oleh perusahaan binaan Topat tersebut karena memang cukup yakin bahwa perusahaan tersebut cukup layak untuk menjadi pemenang daripada tender tersebut yang penawarannya lebih rendah, jauh lebih rendah dari perusahaan yang menjadi pemenang tender ini. Dengan YouTube ini diharapkan bisa menjadi renungan, referensi bagi lembaga pengawas pembangunan dan pengawas keuangan di negeri ini untuk melihat dan bergerak, meyakinkan atau memeriksa kembali apa yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Pengadaan ini adalah menyentuh hajat hidup orang banyak sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Topat menyarankan agar lembaga-lembaga yang berkompeten, lembaga yang berhubungan dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pengawasan terhadap keuangan negara ini, ada Irjen, ada BPK, ada BPKP, meriksa kembali semua pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, mulai saja daripada isu dari pelaksanaan pengadaan sarana bantuan gerobak dagang ini. Seharusnya bila dilakukan pemeriksaan ini mudah untuk menemukan apa yang terjadi. Topat di sini bukan berarti ingin mengungkit kembali apa yang terjadi. Ini bertujuan hanya untuk sebagai contoh agar masyarakat paham apa yang terjadi di negeri ini. Yang kedua, di bangsa ini dalam posisi kesulitan, rakyat dalam posisi terhimpit menderita. Kiranya
dana-dana tersebut yang sudah dianggarankan untuk masyarakat dapat diperiksa, diaudit ulang. Bila pengadaan gerobak dagang yang cukup sederhana ini saja bisa lolos, tidak ditemukan indikasi kecurangan atau korupsi, maka kinerja daripada Irjen di kementerian tersebut, kinerja daripada BPKP, kinerja daripada BPK patut dipertanyakan. Dana rakyat sudah cukup besar untuk mendanai kebutuhan operasional, kebutuhan daripada lembaga yang cukup banyak ini, namun hanya dengan pengadaan yang cukup sederhana ini lolos, saudara. Ini menjadi peringatan dan tanda tanya besar bagi lembaga-lembaga. Apakah dalam hal ini lembaga tersebut menjalankan fungsi dan tugas-tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanah yang dilimpahkan kepada lembaga tersebut? Saudara semua hidup dengan dana dari rakyat, namun tidak melakukan apa yang menjadi harapan rakyat. Renungkan itu, saudara. Renungkan bila diperlukan. Kami rakyat kecil di sini, wong cilik, siap melakukan pemeriksaan untuk mengamankan anggaran-anggaran yang sudah dikorupsi dan dibegal tersebut untuk dapat dikembalikan kembali ke negara ini, untuk dapat menopang kondisi sulit saat ini. Salam saudara, salam jumpa untuk season berikutnya. Season berikutnya kita akan membahas, ngambil contoh kasus di Kementerian Kesehatan, kasus-kasus yang menyangkut langsung, nyangkut hidup orang banyak, langsung untuk kepentingan rakyat banyak, langsung untuk kehidupan wong cilik. Sampai jumpa untuk sesi berikutnya. Salam saudara.